Bab 2361, Hati Beracun Seorang Wanita. Sang penguasa pembantaian mengulurkan tangannya dan berkata, "Keluarkan dan biarkan aku melihatnya." Salamai ragu-ragu saat mendengarnya. Ia secara refleks melihat sekelilingnya. Apakah ia harus mengeluarkan sesuatu yang sepenting ini begitu saja? Ia merasakan perasaan tidak nyaman yang misterius. Sang penguasa pembantaian tertawa dan melanjutkan, "Apa? Mungkinkah kamu khawatir ada orang yang akan mencurinya darimu saat ayahmu ada di sini?" Salamai merasa itu masuk akal. Dengan kultivasi ayahnya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Terlebih lagi, dia memiliki begitu banyak monster kuat bersamanya. Kecuali jika Raja Monster membawa semua utusan istananya bersamanya, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak ragu lagi, dan malah mengarahkan ki-nya ke inti batinnya. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya, dan cahaya perlahan muncul dari dalam tubuhnya sebelum terbang ke udara. Cahaya itu perlahan menghilang, memperlihatkan bentuk sebuah benda. Ternyata benda itu adalah kunci hijau muda. Tentu saja, benda itu tidak dirancang untuk membuka kunci biasa. Ada ukiran rumit di permukaannya, dikelilingi oleh fluktuasi formasi. Benda itu jelas digunakan untuk membuka jenis batasan tertentu. Sang penguasa pembantaian memegang kunci di tangannya dan berkata memuji, "Kau telah melakukannya dengan sangat baik." Ketika melihat harta karun yang telah disimpannya selama bertahun-tahun itu diambil orang, Salamai sedikit kecewa dan frustrasi. Namun ketika ia berpikir bahwa orang yang telah mengambilnya adalah ayahnya, ia pun segera menjernihkan pikirannya. Sang penguasa pembantaian menyimpan kuncinya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita berangkat." Salamai memberi isyarat kepada Zuan dan bertanya, "Donair, bagaimana keamanan di sekitar kuil pendeta ras iblis dunia ini?" Zuan terkejut. Jadi itu adalah kuil pendeta ras iblis. Dia menjawab, "Kuil pendeta ras iblis selalu menjadi tempat paling suci bagi mereka. Tempat itu selalu dijaga ketat. Namun, selama bupati tidak datang, mereka tidak perlu dikhawatirkan." Salamai mengangguk puas saat mendengar jawabannya. Bupati itu tidak mungkin kebetulan menjaga ras iblis, kan? Saat dia menerima berita dan tiba di sana, kita pasti sudah lama pergi dengan barang itu. Yun Yuking dan Suolun Si saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka kuil pendeta memiliki benda sepenting itu bagi monster-monster ini. Mengapa para petinggi ras iblis tidak pernah menemukan apapun selama bertahun-tahun ini? Salamai kemudian menatap tubuh besar ayahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Ayah, penampilanmu saat ini terlalu luar biasa. Bagaimana kalau kita berubah menjadi manusia dulu? Dengan begitu, kita tidak akan berakhir dengan masalah yang tidak perlu." Iklan oleh Pub Future. Dia menutupi kepalanya dengan lengan bajunya, dan saat dia menurunkan tangannya, kepalanya yang seperti dinosaurus itu telah menghilang dan digantikan oleh wajah yang cantik. Meskipun ada kerudung di atas kepalanya, dilihat dari alis dan matanya yang terlihat, semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang luar biasa. Ketika melihat wajahnya, Mojart dipenuhi rasa tergila-gila. Bahkan Jiang Luofu dan gadis-gadis lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali. Wanita ini bahkan lebih cantik dari yang kubayangkan. Namun, Zuan malah mengira dia orang yang jelek. Mereka semua menatap Zuan dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya seperti apa ekspresinya saat ini. Namun, tanpa diduga, dia tetap tenang sepenuhnya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Hanya Pei Mianman yang menatap lurus ke arah penguasa pembantaian sambil merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, semuanya bisa menjadi sedikit merepotkan dalam waktu dekat. Sang penguasa pembantai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa yang dikatakan putriku benar. Penampilan ini memang agak terlalu mencolok." Tubuh besar itu berubah menjadi pria setengah baya yang tinggi dan tegap. Dia memiliki janggut lebat dan liar di wajahnya. Alisnya yang kaku dan tatapannya yang tajam tampak flamboyan dan berani, membuatnya tampak garang. Ayah memang kuat dan mengagumkan, seperti yang diharapkan. Saat melihat penampilan ayahnya yang sudah tua, Salamai pun merasa lebih bahagia. Bibir Pei Mianman sedikit terbuka. Tanpa sadar dia menatap Zuan. Mungkinkah kecurigaannya salah? Mojart melangkah maju dan membungkuk hormat, sambil berkata, "Tempat ini jauh dari kuil pendeta ras iblis. Bawahan ini telah bertukar beberapa informasi dengan beberapa penduduk dunia ini. Kami telah menyiapkan tunggangan untuk semua orang,
jadi Tuan harus menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri. Sang penguasa pembantaian menyuarakan pemahamannya. Saudara Molah yang mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih saksama. Ketika menerima konfirmasi ini, Mojart melepaskan siulan tajam ke langit. Tak lama kemudian, beberapa sosok gelap raksasa terbang dari kejauhan. Ketika yang lain melihat ke arah itu, mereka melihat beberapa elang raksasa yang lebar sayapnya melebihi 30 meter. Pendaratan elang raksasa itu membuat salju berhamburan kemana-mana saat mereka berbaring di depan Mojart. Bulu mereka sedikit bergetar, menunjukkan bahwa mereka takut dan patuh. Para wanita itu berwajah jelek. Elang-elang raksasa ini adalah binatang buas yang sangat kuat dari dunia ini yang telah membunuh banyak pembudidaya dengan cakar mereka. Namun mereka begitu mudah dikendalikan oleh satu siulan dari monster-monster ini. Iklan oleh Pub Future, Lord of Slaughter dan Salamai masing-masing mengambil satu, sementara Zuan dan para gadis berbagi satu lagi. Para tetua Trudimen berbagi satu, sementara Mojart dan yang lainnya terbagi menjadi beberapa kelompok lagi untuk melindungi lingkungan mereka. Mereka tampak samar-samar mengelilingi Zuan dan para tetua Trudimen. Elang-elang raksasa itu melesat ke udara, langsung menuju wilayah ras Demon. Pei Mianman menatap Zuan di dekatnya dan ragu-ragu. Dia ingin bertanya tentang hal yang membingungkannya, tetapi dia juga khawatir akan ketahuan oleh penguasa pembantaian. Saat Pei Mianman merasa bimbang, Salamai tiba-tiba menendang tanah dan terbang ke punggung elang raksasa mereka. Dia mengamati para wanita itu dengan tatapan yang membuatnya tampak seperti sedang melihat semut. Saat dia melihat dada Pei Mianman, dia hampir tersedak. Apakah wanita ini roh sapi? Dia berpura-pura mengalihkan pandangannya seolah tidak peduli. Dia berjalan ke arah Zuan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Donair, kali ini semua benar-benar berkatmu." Ketika Mojart melihat bahu keduanya hampir menekan satu sama lain, giginya hampir hancur berkeping-keping. Anda telah berhasil menghubungi Mojart untuk +444 +444 +444. Zuan menjawab dengan tenang, "Itu wajar saja. Ciumlah, menurutmu aku wangi." Salamai memegang lengannya di depan Zuan sambil berbicara. "Setelah terus-menerus dikejar oleh Monster Lord selama bertahun-tahun, aku jarang menunjukkan wujud manusiaku, apalagi menggunakan kosmetik apapun. Namun sekarang masa-masa sulit telah berakhir dan masa-masa indah baru saja dimulai, aku merasa cukup senang untuk menggunakannya. Bagaimana penampilanku?" Zuan sedikit terkejut. "Jika aku tidak bisa mencium aroma nona pertama dari jarak sedekat ini, bukankah aku akan menjadi orang paling tolol di dunia? Mulut kecilmu sungguh manis. Kalau begitu, katakan padaku, apakah aku lebih cantik, atau wanita-wanita di sekitarmu yang lebih cantik?" Salamai sengaja menatap Pei Mianman dan yang lainnya. Para wanita itu sudah merasa sangat tidak senang ketika mereka melihat dia tiba-tiba bersikap begitu mesra dengan Zuan. Ketika mereka mendengar pertanyaan ini, mereka hampir tertawa karena marah. "Apakah wanita ini mencoba meniduri kita di depan wajah kita?" Iklan oleh Pub Future. Tetapi mereka lebih penasaran tentang bagaimana Zuan akan menjawab. Zuan terkekeh. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan nona pertama? Para wanita itu terdiam. "Anda telah berhasil mengelabui semua orang untuk +66 +66 +66. Pei Mianman mengangkat alisnya. Rasa penasarannya akhirnya sedikit mereda. "Tampaknya semuanya sesuai dengan harapan saya. Bagaimana mungkin Ahzu yang asli menjawab seperti ini? Bahkan jika itu demi menjilat Salamai, tidak perlu meremehkan mereka. Dengan kecerdasannya, dia akan menemukan cara untuk memuji kedua belah pihak secara setara." Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap raja pembantai di punggung elang raksasa itu. Dia duduk dengan mata terpejam dalam meditasi, seolah-olah dia sedang memulihkan tubuhnya yang telah dipenjara selama ribuan tahun. "Berhentilah melihat, jika kau terus menatap, yang lain akan mulai curiga." Tepat saat itu, penguasa pembantaian membuka matanya dan melihat ke arah mereka. Sebuah suara yang familiar berbicara di telinganya. Mata Pei Mianman berbinar. "Ternyata itu kamu." Sang penguasa pembantaian menyeringai. "Aku selalu bertanya-tanya apa yang dicari oleh penguasa monster dan Salamai, sehingga mereka harus melalui tipu daya seperti itu. Alasan aku tidak memberitahu kalian semua adalah karena aku khawatir sesuatu akan terungkap jika kalian semua mengetahuinya. Hanya tanpa kalian ketahui, aktingnya akan sempurna. Aku tidak pernah menyangka kalian telah mengetahuinya sendiri." Pei Mianman menyeringai. Dia tampak cukup bangga. "Tentu saja,
Bagaimana mungkin aku tidak mengenali lelakiku sendiri? Ngomong-ngomong, siapa orang itu? Bagaimana dia bisa bersikap sangat mirip denganmu? Sang penguasa pembantaian menjawab, Anda pernah bertemu mereka sebelumnya. Nona Jingteng, saya sendiri yang membantunya mengubah penampilannya, jadi tentu saja dia mirip dengan saya. Pei Mianman tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, itulah yang terjadi. Dia mungkin satu-satunya yang bisa bertindak begitu sempurna. Baik itu keterampilan kultivasinya maupun keterampilan formasi, Jingteng jelas merupakan orang yang paling cocok untuk tugas ini. Salamai telah bertanya kepadanya tentang formasi sepanjang waktu, tetapi dia mampu menjawab semuanya dengan lancar. Dia sebelumnya telah mengawasi pemenjaraan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di makam besar itu di masa lalu, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang formasi. Sementara itu, Salamai dan Zuan mengobrol dengan sangat gembira. Kemudian, dia pergi dengan senyum lebar. Ketika dia kembali ke sisi penguasa pembantaian, dia melirik Zuan dengan genit sambil berkata dalam hati, "Ayah, temukan cara untuk membunuh Donair." Tentu saja, penguasa pembantaian sebenarnya adalah Zuan, dan dia tercengang. Bukankah dia berbicara dengan gembira dengan Donair beberapa waktu lalu? Dia tampak seolah-olah sudah akan mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuknya, jadi mengapa dia tiba-tiba ingin membunuhnya? Dia memilih untuk tidak menyebutkan perilaku sebelumnya itu sambil bertanya, bukankah kamu mengatakan Donair adalah individu yang berbakat? Mengapa kamu tiba-tiba ingin membunuhnya? Salamai menjawab, dia memang jenius. Kalau bukan karena tidak ada pilihan lain, aku juga tidak akan ingin membunuhnya. Alasan utamanya adalah karena kita membutuhkan wanita-wanitanya untuk pengorbanan yang akan datang, tetapi selama waktu yang kita habiskan bersama, aku melihat bahwa Donair adalah orang yang cukup penyayang dan sangat peduli dengan para wanita itu. Selain itu, mereka juga tampaknya sangat peduli padanya. Tidak mungkin kita bisa meyakinkannya untuk mengorbankan para wanita untuk pengorbanan darah. Dia bisa saja merusak semua rencana kita, atau menahannya saat ini tetapi membalas dendam di masa mendatang. Jadi, sebaiknya kita menang terlebih dahulu. Sang penguasa pembantaian terkekeh sebelum menjawab, putriku benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Bagaimana kalau aku mencari kesempatan untuk membunuhnya sekarang juga? Belum saatnya, jelas Salamai. Kita masih membutuhkannya untuk formasi transportasi pulang. Itulah sebabnya aku bertanya tentang formasi, dan aku tahu dia sudah terpikat olehku. Saat aku mendapatkan rahasianya, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Sang penguasa pembantaian terkejut. Wanita ini benar-benar jahat. Dia tipe yang menyembunyikan belati di balik senyuman. Zuan sebagian besar bersikap waspada terhadap Raja Monster. Sejujurnya, karena Raja Monster tidak pernah menganggap Salamai penting, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang rendah faksi Salamai sedikitpun. Namun, jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan bisa berubah menjadi Raja Pembantai, dia bisa saja tertipu sepenuhnya oleh Salamai tanpa menyadari apapun. Dilihat dari interaksi mereka akhir-akhir ini, dia selalu bertanya-tanya mengapa, meskipun Monster Lord tampaknya jelas-jelas sudah mengendalikan semuanya, dia tetap memilih untuk tidak sepenuhnya menangkap atau menghabisi ancaman paling signifikan seperti Salamai dan Mojart, alih-alih memilih untuk bermain bersama mereka. Setelah memikirkannya, Zuan menyimpulkan bahwa itu pasti karena Salamai memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Raja Monster, dan tidak akan pernah menyerahkannya jika Raja Monster mencoba memaksanya. Jadi, Raja Monster hanya bisa bekerja sama dan menurutinya sehingga dia sendiri yang akan menyerahkannya. Zuan kemudian menghubungkan fakta itu dengan Salamai yang memintanya untuk membantu Raja Pembantai. Itu berarti hal yang diinginkan Raja Monster itu pasti ada hubungannya dengan Raja Pembantai. Iklan oleh Pub Future. Sayangnya, penguasa pembantaian sudah meninggal. Tak berdaya untuk melakukan apapun, Zuan hanya bisa menggantikannya. Karena itu, ia meminta Jingteng untuk menyamar sebagai dirinya. Jingteng sangat mengenal ucapan dan perilakunya. Selain itu, ia ahli dalam keterampilan mengubah penampilan. Itu berarti tidak akan terlalu sulit untuk menipu Salamai dan yang lainnya dalam waktu singkat. Adapun penyamaran Lord of Slaughter, dia harus melakukannya sendiri. Lagi pula, dalam kelompok monster ini ada putri Lord of Slaughter, saudara lelaki yang dipercaya, dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan mengubah penampilan yang sederhana tidak akan bisa menipu mereka semua.
Itulah sebabnya di sepanjang jalan, dia menemukan kesempatan untuk pergi secara diam-diam. Dia kemudian menggunakan formasi yang tertinggal di pegunungan bersalju besar untuk menciptakan kembali ilusi Lord of Slaughter yang dipenjara. Semuanya berjalan lancar. Satu-satunya bahaya adalah Salamai telah memintanya untuk berubah menjadi bentuk manusia sebelumnya. Saat itu, Pei Mianman, yang telah menebak kebenarannya, menjadi sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Untungnya, Zuan sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Setiap kali dia berubah menjadi sesuatu sekuat Lord of Slaughter, Myriad Transformations miliknya akan menghabiskan sejumlah besar poin rage setiap detiknya. Bahkan jika Salamai tidak mengatakan apapun, dia tidak akan mampu mempertahankannya selama itu. Itulah sebabnya dia sudah dengan sengaja mencari potret Lord of Slaughter saat dia berada di Monster World. Untungnya, pengetahuan formasi di dunia itu cukup mendalam, dan dia telah menemukan beberapa kepingan giok yang merekam penampilan Lord of Slaughter. Itulah sebabnya dia bisa mengambil wujud itu dengan sempurna. Hanya berkat perubahannya menjadi Raja Pembantaian, dia mengetahui pikiran Salamai yang sebenarnya. Wanita ini bisa dibilang cantik, tetapi hatinya jauh lebih jahat daripada penampilan luarnya. Baiklah, kalau sudah waktunya, beri aku tanda saja dan aku akan langsung membunuhnya. Sang penguasa pembantaian khawatir para wanita akan terancam jika Salamai tiba-tiba bertindak, jadi dia memutuskan akan lebih aman jika tugas ini diserahkan kepadanya. Dengan ayah di sini sekarang, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, kata Salamai, tidak curiga. Zuan berencana untuk mencari tahu apa maksud pengorbanan darah yang dimaksud wanita itu. Dia juga telah mendengarnya dari Raja Monster. Dilihat dari pengetahuan formasi yang baru saja dipelajarinya, dia memiliki kecurigaan, tetapi dia masih perlu memastikannya secara perlahan. Pada hari-hari berikutnya, semua orang bergegas untuk memulihkan diri. Sepanjang perjalanan, Salamai memulai percakapan yang manis dengan Zuan, dan dia juga berkonsultasi kepadanya untuk mendapatkan pengetahuan formasi, baik sengaja maupun tidak. Zuan, tampaknya sama sekali tidak menyadari kebenarannya, jadi dia selalu mengobrol dengan gembira dengannya. Ketika melihat mereka berdua mengobrol seperti sepasang kekasih, Mojart sangat marah hingga giginya hampir hancur. Namun, dengan adanya penguasa pembantaian di sini, dia juga tidak berani bertindak gegabah. Saat dia melihat titik amarah yang terus-menerus memasuki bagian belakang, Zuan berpikir, Mojart ini benar-benar bodoh sampai pada tingkat yang menyedihkan. Bagaimana mungkin seseorang yang pengkhianat seperti Salamai tidak tahu tentang obsesi Mojart yang tidak wajar? Dia bahkan bisa saja menunjukkan niat baik untuk membuat Mojart merasa ada harapan, meskipun pada kenyataannya, itu hanya untuk membuatnya membantunya mencapai tujuannya. Sementara itu, Tetua Agung Iblis sejati diam-diam mencari Zuan untuk membahas beberapa hal. Semua orang bisa melihat kegugupannya bahkan dari jauh. Namun, Zuan saat ini tentu saja tidak memberitahu banyak hal yang ingin didengarnya, jadi dia selalu pergi dengan kecewa setiap kali. Salamai diam-diam mencari penguasa pembantaian. Ia merasa bahwa para tetua iblis sejati adalah bencana potensial yang harus mereka singkirkan secepat mungkin. Namun, penguasa pembantaian menggunakan alasan bahwa mereka masih berguna untuk saat ini. Salamai merasa bahwa sekarang ayahnya ada di sini, orang-orang ini juga tidak akan menimbulkan banyak masalah, jadi ia akhirnya melupakan masalah itu. Waktu berlalu, dan mereka akhirnya tiba di wilayah ras iblis. Tak lama kemudian, beberapa pembudidaya ras iblis melihat kedatangan mereka, lalu datang untuk meminta penjelasan atas kehadiran mereka. Salamai mengernyitkan dahinya. Meskipun di matanya, orang-orang ini semua adalah bahan tertawaan, keadaan akan menjadi rumit jika hal ini menjadi tidak terkendali dan akhirnya menarik perhatian Bupati. Tepat pada saat itu, Yun Yuking dan Suolun Si muncul, dan para penjaga iblis segera diusir. Baru saat itulah Salamai ingat bahwa para wanita ini pada awalnya adalah orang-orang suci ras iblis. Mereka semua memiliki status yang sangat tinggi. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan beberapa kali. Donair ini memang punya kemampuan yang hebat. Dia benar-benar berhasil membuat para wanita suci ras iblis begitu berbakti padanya. Kuil pendeta ras iblis adalah tempat suci yang selalu dijaga ketat oleh orang-orang kuat. Namun, berkat para wanita suci ini, ketika orang-orang mendengar bahwa keturunan Dewa Iblis datang untuk memberi penghormatan,
mereka semua sangat hormat dan menyambut rombongan itu dengan keramahan yang luar biasa. Mereka bahkan membuat pengecualian dan mengizinkan rombongan itu untuk mengunjungi kuil pendeta. Kuil itu terletak di atas gunung yang tinggi. Bahkan dari kejauhan, pilar-pilar silinder yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi ke awan. Pilar-pilar itu membentuk lingkaran besar, dan kubah yang menjulang tinggi di atasnya, sehingga membentuk kuil raksasa. Tetua Agung Iblis sejati sedikit tergerak ketika melihatnya dari kejauhan. Ini sepertinya yang legendaris, dia mulai, tetapi dia tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan berhenti berbicara. Bahkan Salamai sedikit tercengang. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata sambil mendesah, aku tidak pernah menyangka dunia yang lemah seperti ini mampu membangun kuil yang begitu megah. Zuan merasa bahwa kuil ini adalah tempat yang istimewa, dan tampaknya bukan sesuatu yang dapat dibangun oleh ras iblis saat ini dengan kekuatan mereka sendiri. Ketika dia melihat reaksi orang lain, dia mulai curiga bahwa kuil ini terkait dengan ras iblis sejati kuno, atau bahkan Dewa Iblis itu sendiri, bab 2363, Dewa Iblis. Rombongan itu berjalan mendaki gunung di sepanjang jalan suci. Awalnya, kelompok Salamai agak kesal, tetapi pemandu ras iblis mengingatkan mereka bahwa sejak zaman dahulu, setiap orang harus mengambil jalan ini saat mereka memberi penghormatan ke kuil pendeta. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai penghujatan terhadap Dewa Iblis. Sang penguasa pembantaian berkata pelan, mari kita ambil jalan ini dan putuskan apa yang harus dilakukan saat kita tiba. Jangan membuat keributan di sini. Salamai menatap penduduk asli ras iblis di kejauhan. Meskipun dia tidak takut, jika terjadi konflik, jumlah mereka yang banyak akan sedikit menyulitkan. Karena itu, dia memberi perintah kepada bawahannya untuk maju dengan berjalan kaki. Namun, dalam hati, dia cukup terkejut. Ayah jauh lebih tenang sekarang daripada sebelumnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti sudah memulai pembantaian besar-besaran. Tetapi ia tidak curiga dan hanya berasumsi bahwa sifat ayahnya sudah menjadi lebih lembut setelah terpenjara di bawah segel gunung itu selama ribuan tahun. Perhatiannya segera teralih pada patung-patung di kedua sisi kuil. Setiap beberapa meter, ada patung binatang buas. Patung-patung itu dibuat dengan keterampilan luar biasa dan perhatian terhadap detail. Masing-masing patung tampak seperti binatang buas sungguhan yang siap menelan semuanya. Mata Salamai berbinar-binar. Mereka semua adalah monster yang cukup kuat dari dunia monster. Ia tidak menyangka dunia ini memiliki catatan tentang kemunculan mereka. Tampaknya hubungan antara kedua dunia itu lebih dekat dari yang ia bayangkan. Bawahannya juga mendecakkan lidah mereka karena heran. Mereka mulai berdiskusi tentang jenis binatang apa saja ini. Namun akhirnya, ada banyak patung yang bahkan mereka tidak kenali. Mereka terus berjalan sampai ke puncak gunung, di mana mereka akhirnya melihat berbagai macam makhluk humanoid yang tampak jahat terukir di pilar-pilar batu besar. Bahkan Salamai dan yang lainnya, yang telah melihat banyak hal mengejutkan, merasa sedikit khawatir. Mereka bahkan merasa seolah-olah mereka tidak seharusnya menatap langsung ke mata makhluk-makhluk itu. Ini benar-benar aneh. Salamai diam-diam berkata kepada penguasa pembantaian, ayah, sosok humanoid ini tampaknya sangat mirip dengan beberapa makhluk legendaris di dunia kita. Acts by Pub Future, benar, tampaknya legenda-legenda itu bukan sekadar legenda. Sang penguasa pembantaian menyadari bahwa beberapa patung ini mirip dengan yang ada di kota bawah tanah. Monster World, namun, ada lebih banyak lagi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ini berbeda dari patung-patung binatang buas yang hadir di sepanjang jalan. Selain ganas, makhluk-makhluk ini juga membawa aura kekudusan yang misterius. Secara umum, makhluk-makhluk jahat seperti itu adalah perwujudan kejahatan, namun mereka tampak seperti dewa. Kontras ini menciptakan perasaan yang sangat istimewa. Para pemandu ras iblis sudah bersujud di tanah dan bersujud penuh hormat. Sementara itu, Pei Mianman dan para wanita lainnya, selain Suolunsi, tidak begitu percaya pada dewa-dewa iblis itu. Meskipun mereka bisa merasakan semacam tekanan, mereka tidak sampai bersujud menyembah. Ayah, ini agak aneh. Sosok humanoid pada pilar-pilar silinder itu tampak mengerikan, tetapi tampaknya ada rasa takut di mata mereka. Setiap patung ini memiliki gaya yang sama sekali berbeda, namun semuanya tampak memberikan penghormatan ke arah tertentu dengan caranya sendiri. Pengamatan Salamai sangat terperinci. Dia segera menyadari kesamaan ciri di antara patung-patung ini. Di dalam sana pasti ada yang disebut Dewa Iblis,
kata penguasa pembantaian dengan santai. Dia kemudian berjalan lurus menuju kuil di bagian tengah. Dengan dia yang memimpin, Salamai dan yang lainnya mengikutinya masuk. Para pemandu ras iblis semuanya berbaring di tanah, berdoa dengan khusyuk. Bagaimana mungkin mereka berani mengikuti kelompok itu? Ayah, makhluk macam apa sebenarnya dewa iblis ini? Mungkinkah itu sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang pemusnah atau semacamnya? Tanya Salamai. Sepanjang perjalanan, dia menjadi semakin penasaran. Selama 10.000 tahun terakhir, dunia monster telah menaklukkan banyak dunia. Penduduk asli dunia tersebut biasanya menyembah dewa mereka sendiri. Namun, semua dewa tersebut, tanpa kecuali, hanyalah beberapa makhluk yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun, sebelum dunia monster yang kuat, dewa-dewa tersebut bahkan tidak layak disebut. Sejauh ini, ketika dunia monster berada pada titik terkuatnya, monster acak apapun akan mampu menjadi dewa bagi penduduk asli dunia tersebut. Mereka mengira bahwa dewa iblis dunia ini atau apapun itu akan seperti itu. Namun dalam perjalanan ke sini, meskipun mereka belum melihat dewa iblis, mereka sudah sedikit terintimidasi oleh patung-patung ini. Seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat dari begitu banyak makhluk kuat jelas bukan orang biasa. Penguasa pembantaian, berkata dengan serius, mungkin lebih kuat. Bagaimanapun, seseorang setingkat Kaisar Necropolis pernah bertanggung jawab atas dunia bawah tanah ini. Dewa iblis ini jelas bukan orang yang mudah ditipu. Ketika Zuan teringat Mili yang mengatakan bahwa ini adalah dunia yang istimewa, bahwa ini adalah dunia Wonder Point yang sangat langka di seluruh kosmos, dia merasa yakin bahwa dunia ini pasti memiliki banyak rahasia. Acts by Pub Future. Sambil berbincang, mereka sudah memasuki kuil. Ada 3 baris patung di sekeliling mereka, berbeda dengan makhluk-makhluk yang mengancam di luar. Ada beberapa makhluk yang tampak ramah, tetapi ada juga yang berekspresi mengejek dan marah. Bahkan ada satu yang tergeletak di tanah, tertidur lelap. Seolah-olah setiap emosi ditampilkan oleh patung-patung ini. Makhluk-makhluk yang digambarkan tampaknya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada yang ada di pilar-pilar batu di luar. Mereka yang hadir menyadari sesuatu. Patung-patung ini kemungkinan menggambarkan anggota keluarga Dewa Iblis. Masing-masing dari mereka akan cukup kuat untuk menjadi penguasa di dunia luar. Suolunsi tiba-tiba berlutut dan menggumamkan beberapa kata yang jelas merupakan doa yang tulus. Ekspresinya sangat hikmat dan saleh. Semua orang mendongak dan melihat patung besar yang tingginya puluhan meter duduk di tengahnya. Salamai sedikit terkejut, karena patung ini tampak berbeda dari patung-patung lain yang berdiri tegak di berbagai dunia. Patung raksasa di hadapan mereka ini tampak sedikit tidak penting. Patung Dewa Iblis itu dalam posisi duduk. Ia tidak duduk tegak dengan anggun, melainkan bersandar pada pegangan tangan dengan sangat santai. Kaki kanannya diangkat untuk diletakkan di kursi, dan tangan kirinya menopang kepalanya. Tangan kanannya diletakkan dengan santai di lututnya yang terangkat. Ia tampak seperti seorang playboy tanpa rasa hormat. Namun, mereka tidak dapat melihat wajahnya. Ia mengenakan jubah tebal, dengan mantel di atas kepalanya yang menutupi seluruh wajahnya. Satu-satunya yang terlihat adalah dagunya yang tajam dan seringai menawan di sudut mulutnya. Ayah, mengapa mereka tidak mengukir wajah Dewa Iblis ini? Tanya Salamai, merasa sangat bingung. Dunia monster telah menaklukkan begitu banyak dunia dan melihat patung-patung dewa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap patung memiliki penampilan yang pantas, yang dikenali oleh banyak orang percaya selama bertahun-tahun. Namun, patung dewa ini tidak memiliki wajah. Ada beberapa makhluk yang begitu kuat sehingga nama dan penampilan asli mereka tidak dapat diketahui oleh orang-orang di dunia. Jika seseorang menyebutkan nama mereka atau menggambar penampilan mereka, perhatian makhluk yang tak terlukiskan tersebut akan tertuju kepada mereka. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, jiwa seseorang mungkin akan tercerai-berai, sementara dalam kasus yang lebih serius, seluruh dunia mereka mungkin hancur, sang penguasa pembantaian menjelaskan dengan perlahan. Sebenarnya ada makhluk sekuat itu. Salamai menelan ludah dengan susah payah. Di saat yang sama, dia dipenuhi rasa kagum. Seperti yang diharapkan dari ayah, dia benar-benar tahu banyak. Bagaimana dia bisa tahu bahwa penguasa pembantaian ini sebenarnya sangat kewalahan di dalam. Patung ini sangat mirip dengan patung raksasa yang dia temui di makam 10.000 naga. Meskipun bentuk dan kepribadiannya sama sekali berbeda,
wajahnya juga disembunyikan dengan segala macam metode, membawa aura universalitas yang tak terlukiskan. Dia benar-benar bertanya-tanya latar belakang macam apa yang dimiliki Dewa Iblis ini. Ketika dia melihat bahwa dia menatap patung Dewa Iblis tanpa sadar untuk waktu yang lama, Salamai tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan tenang, "Ayah, sudah waktunya untuk mencari benda itu. Di mana kita harus menggunakan kunci dari sebelumnya?" Sang penguasa pembantaian mengeluarkan kunci berbentuk unik itu. Dia tampak tenang di luar, tetapi dia panik di dalam. Dia bukanlah penguasa pembantaian yang sebenarnya, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana benda itu disembunyikan? Semuanya berjalan lancar sejauh ini, dia tidak bisa membiarkan semuanya gagal di saat-saat terakhir. Dia memegang kunci di tangannya dan tidak menanggapi. Namun, secara diam-diam, indera keilahiannya telah meliputi seluruh istana sejak pertama kali dia memasuki tempat ini. Penampilannya yang mendalam menipu semua monster, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun untuk mengganggunya. Sang penguasa pembantaian bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa sang penguasa pembantaian yang sesungguhnya menyembunyikan sesuatu di sini? Jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, diperlukan tempat yang menonjol, dan tentu saja bukan tempat yang akan mudah hilang seiring berjalannya waktu. Istana yang dibuat untuk memuja Dewa Iblis ini adalah pilihan yang tepat. Ada patung-patung besar di sana, dan tempat ini bahkan merupakan tanah suci bagi ras iblis. Selama ras iblis tidak dimusnahkan, tempat ini pasti akan dijaga dengan saksama. Jelas bahwa ras iblis jauh lebih kuat di masa lalu, itulah sebabnya penguasa pembantaian memilih tempat ini. Namun, sesuatu seperti kuil akan tetap rusak seiring berjalannya waktu. Bangunan atau patungnya bisa rusak dan perlu diperbaiki. Jadi, apapun yang tersembunyi di sini bisa dengan mudah terbongkar. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Penguasa pembantaian mendongak ke arah patung raksasa Dewa Iblis. Pandangannya beralih ke kepala yang tersembunyi di bawah mantel. Di sana, ia merasakan sedikit energi formasi spasial. Jika ia tidak mempelajari rahasia distorsi spasial, bahkan ia mungkin tidak akan mampu merasakan riak-riak kecil ini, apalagi master formasi lainnya di dunia ini. Ia mendesah kagum. Penguasa pembantaian tampak kasar dan kejam di luar, tetapi ia sebenarnya cukup cermat dalam berpikir. Satu hal di sini yang paling tidak mungkin rusak seiring waktu adalah gambar Dewa Iblis ini. Setiap orang dari ras iblis pasti akan diliputi rasa takut dan gentar setiap kali mereka datang ke kuil ini, bersujud di atas lutut mereka. Siapa yang berani menatap langsung ke wajah Dewa Iblis? Penguasa pembantaian bahkan telah menambahkan lapisan keamanan ekstra, tidak menyembunyikan benda itu langsung di sana dan menggunakan formasi spasial yang cemerlang sebagai gantinya. Dia membuka telapak tangannya. Kunci di tangannya perlahan terbang ke udara dan melepaskan kilatan cahaya. Tak lama kemudian, mantel Dewa Iblis juga mulai bersinar. Meskipun cahayanya lemah, semua orang yang hadir adalah seorang kultivator yang kuat. Mereka segera merasakan riak spasial. Para pemandu ras iblis mengira bahwa Dewa Iblis sedang menunjukkan kekuatannya. Mereka semua bersujud dengan penuh semangat, dan ada beberapa yang bahkan ingin turun gunung untuk menghubungi anggota klan lainnya. Namun, Mojart mengalahkan mereka dengan mudah. Ini adalah saat yang krusial, jadi mereka tentu saja tidak bisa membiarkan orang lain mengganggu mereka. Tepat saat itu, riak spasial muncul di udara. Segera setelah itu, cahaya hijau perlahan bergerak ke arah mereka. Suar hukum dunia kita, baik itu Mojart, tetua agung iblis sejati, atau monster lainnya, semua napas mereka menjadi cepat saat melihat cahaya itu, ekspresi mereka penuh kegembiraan. Siapapun yang memiliki benda ini akan menjadi penguasa sejati dunia mereka. Justru karena Monster Lord tidak memiliki mercusuar, gelarnya dianggap diberikan secara tidak sah. Ketika Annihilation Beast menyerbu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sumber dunia sepenuhnya dan dengan demikian perlahan-lahan melemah sedikit demi sedikit, yang akhirnya menyebabkan dunia mereka berada di ambang kehancuran. Iklan oleh Pub Future. Aura suar itu jauh dari kekuatan hidup yang berkembang pesat yang dirasakan Zuan saat pertama kali memperoleh suar hukum dunia kultivasi. Suar hukum dunia kultivasi penuh dengan cahaya pelangi, sedangkan yang ini berwarna tunggal. Suar itu tampak seperti akan menghilang kapan saja. Tampaknya dunia Wonder Point memang luar biasa, seperti yang diharapkan. Meskipun dunia monster jauh lebih kuat daripada dunia ini, suar hukumnya tidak sehebat itu.
Master formasi Oli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, sayang sekali mendapatkan suar hukum ini sekarang tidak ada gunanya. Seluruh dunia monster akan segera hancur. Binatang pemusnah mengambil alih hanya masalah waktu. Jika kita memiliki suar hukum ini di awal, kita mungkin dapat menahan serangan binatang pemusnah. Banyak monster yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam saat mendengar itu. Mereka menjadi tenang dari kegembiraan awal mereka. Keadaannya seperti penyakit. Tidak peduli seberapa parahnya, selama penyakit itu terbatas pada permukaan tubuh atau bagian tertentu, penyakit itu masih bisa disembuhkan. Namun, begitu penyakit itu menyebar ke setiap anggota tubuh dan bahkan ke tulang, bayangannya sudah menutupi setiap sudut, bahkan seorang Taois abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Binatang pemusnah telah menghancurkan 80 hingga 90% dunia monster. Bahkan jika mereka mendapatkan kembali suar hukum dunia, itu tetap tidak akan membantu. Salamai tiba-tiba berkata, kudengar jika suar hukum dunia digabungkan, beberapa dunia dapat digabungkan. Bagaimana kalau kita cari cara untuk menggabungkan suar hukum dunia kita dengan dunia ini? Bukankah kita bisa menyelamatkan dunia kita? Lord of Slaughter mengangkat alisnya. Dia bahkan tidak mengatakan apapun sebelum Tetua Agung True Demon dan Oli dengan cepat berteriak serempak. Kamu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kedua monster itu saling berpandangan. Tetua Agung itu segera berkata, meskipun kalian bisa menggabungkan kata-kata, kalian juga akan membawa binatang pemusnah ke sini. Bahkan dunia kita yang kuat tidak mampu menghentikan binatang pemusnah, jadi bagaimana mungkin dunia yang lemah ini bisa menghentikannya? Oli juga berkata setuju, apa yang dikatakan Tetua Agung itu benar. Kita akhirnya berhasil tiba di dunia baru. Kita tidak bisa membawa monster Annihilation Beast itu ke sini. Penguasa pembantaian terkejut. Sepertinya mereka masih belum tahu tentang keajaiban dunia Wonderpoint. Namun, pikiran mereka juga masuk akal. Mengapa mereka mengambil risiko seperti itu hanya demi keserakahan atas apa yang tersisa dari dunia monster mereka? Lalu apakah dunia kita hanya ditakdirkan untuk hancur? Tanya Salamai, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Bagaimanapun juga, itu adalah rumahnya. Tidak ada yang mau menyerah sepenuhnya pada hal itu. Iklan oleh Pub Future, saya khawatir itu mungkin kenyataan kita. Oli mendesah. Ekspresi semua monster lainnya juga tidak terlihat bagus. Pei Mianman dan wanita lainnya tertawa dingin di dalam hati. Monster-monster terkutuk itu benar-benar mengincar dunia kita. Semua itu pasti akan sia-sia. Penguasa pembantaian, dengan tenang menyingkirkan suar hukum hijau, tetapi dia sebenarnya sangat kecewa. Penguasa pembantaian telah melakukan semua upaya itu hanya untuk mempertahankan benda ini. Tetap saja, itu juga bukan hal yang terlalu tak terduga. Lagi pula, Lord of Slaughter tidak tahu bahwa Annihilation Beast akan menghancurkan dunia mereka. Lebih jauh lagi, jika dia mendapatkan kembali benda ini, dia akan mampu mengalahkan Monster Lord lagi. Zuan merasa kecewa ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melihat ke udara dan melihat ada sesuatu yang lain di antara riak-riak spasial itu. Sedetik kemudian, piring giok hijau murni jatuh dari riak-riak air. Dengan lambaian tangannya, piring itu masuk ke tangannya. Itu adalah piring giok alam. Penguasa pembantaian, gemetar seluruh tubuhnya saat melihatnya. Ini adalah material yang sama persis dengan benda-benda yang menyebabkan hilangnya Cucuyan dan Xie Daoyun. Meskipun itu bukan bentuk lengkap dari piring giok alam yang legendaris, benda itu jauh lebih besar daripada dua bagian lainnya dari sebelumnya. Dia telah mencari benda seperti itu tanpa hasil atau petunjuk apapun, namun setelah menghabiskan semua pilihannya, dia akhirnya menemukannya seperti ini. Namun, dia segera mengerutkan kening. Meskipun dia telah memperoleh bagian dari natur Jade Plate ini, dia tidak tahu cara menggunakannya. Setelah mempelajari rahasia distorsi spasial, dia tahu bahwa setiap bagian dari ruang waktu memiliki koordinat yang sesuai. Namun, dia sama sekali tidak tahu di mana atau kapan Xie Daoyun berada saat ini. Bahkan jika dia mengaktifkan natur Jade Plate ini dengan paksa, dia tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Saat ia merasa linglung, Salamai berjalan mendekat dengan gembira dan bertanya, "Ayah, bolehkah aku melihat benda itu?" Aku merasa seperti memperoleh lebih banyak kenangan dan memiliki hubungan yang erat dengan benda ini. Setelah berpikir sejenak, Lord of Slaughter menyerahkan pecahan natur Jade Plate kepadanya. Meskipun dia telah menemukan apa yang Lord of Slaughter sembunyikan di sini,
dia tidak tahu apa rencananya. Salamai mungkin dibutuhkan untuk mengungkap rahasia-rahasia itu. Tatapan semua orang beralih ke Salamai. Mereka melihatnya memegang piring giok alam dan merasakannya dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingat semuanya. Sang penguasa pembantaian terkejut saat melihat betapa gembiranya dia, tetapi dia menahan keinginannya untuk bertanya tentang hal itu. Untungnya, Mozart memainkan peran pendukung yang sempurna dan langsung bertanya, apakah nona pertama mengingat sesuatu? Salamai tidak menatapnya sedikit pun, dan malah menatap ke arah penguasa pembantaian di sebelahnya. Matanya penuh kekaguman saat dia berkata, ayah benar-benar memiliki strategi yang hebat dan perencanaan yang luar biasa. Anda benar-benar mengantisipasi segala macam bahaya sebelumnya dan meninggalkan rencana yang dipikirkan dengan matang. Penguasa pembantaian itu penuh rasa ingin tahu. Dia baru saja merasakan gelombang fluktuasi, dan menduga bahwa penguasa pembantaian yang sebenarnya telah meninggalkan beberapa informasi di sana yang hanya dapat dilihat oleh putri kandungnya. Dia tidak tahu hal-hal seperti apa yang ditinggalkan penguasa pembantaian di sini, jadi dia sama sekali tidak tahu bagaimana menanggapinya. Karena itu, ia memutuskan untuk hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, di mata Salamai, ia hanya akan merasa bahwa ayahnya sangat misterius. Dengan demikian, ia akan semakin mengaguminya. Oli tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya untuk menguji air, bolehkah saya bertanya apakah nona pertama menerima instruksi dari Tuan? Salamai menatap penguasa pembantaian. Dia diam-diam bertanya, ayah, bolehkah aku membicarakannya? Sang penguasa pembantaian berusaha keras menahan seringai yang terbentuk di sudut mulutnya. Ia berkata dengan suara yang dalam, mereka yang hadir di sini adalah saudara-saudara baik yang telah berjuang melalui hidup dan mati bersama kami, jadi tentu saja Anda bisa. Salamai juga merasa itu masuk akal. Bawahan yang mereka bawa adalah orang-orang yang paling dapat diandalkan, pembantu terdekat mereka yang dapat dipercaya. Sedangkan untuk kelompok Donair, mereka semua akan segera mati, jadi dia tidak perlu khawatir tentang orang mati yang akan berbicara nanti. Dia berkata, dulu, ayah meninggalkan sebagian kenangan di pikiranku, tetapi kenangan itu selalu tersegel. Hanya ketika aku menyentuh harta karun ini, kenangan itu diaktifkan. Ia teringat akan apa yang telah dilihatnya, bagaimana ayahnya berkata dengan tulus dan sepenuh hati bahwa kenyataan bahwa ia melihat hal ini berarti ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka ia pun menjelaskan segala macam pengaturan kepadanya. Tampaknya ayah juga tidak menyangka aku membawa orang-orang ini ke sini untuk menyelamatkannya. Iklan oleh Pub Future, dia tidak bisa menahan senyum ketika menyadari hal itu. Dia melanjutkan dan berkata, dulu, ayah memimpin pasukan besar dari dunia kita untuk menaklukkan dunia kultivasi ini dengan gagah berani, mengira itu akan menjadi kemenangan yang semudah perang lain yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi untuk beberapa alasan, penduduk asli dunia ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Itulah sebabnya kedua belah pihak berakhir dalam kebuntuan yang mengerikan. Para wanita saling bertukar pandang saat mendengar itu. Mereka semua bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Monster-monster yang dikirim oleh Monster World yang sekarat sudah sangat kuat, hingga tingkat yang membuat orang putus asa. Jika bukan karena pahlawan dari surga seperti Zuan, Cultivation World ini pasti sudah runtuh. Namun, prajurit terkuat dari Monster World sebelumnya juga setara dengan para leluhur Cultivation World. Apakah Cultivation World benar-benar sekuat itu? Jiang Luofu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia telah banyak membaca di akademi, dan telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sejarah yang tercatat dari ribuan tahun yang lalu tidak terperinci sama sekali, dan banyak catatan yang hilang. Di masa lalu, dia bahkan bertanya kepada mendiang gurunya tentang hal itu. Mendiang pemberi persembahan itu telah memberitahunya bahwa seiring berjalannya waktu, adalah hal yang wajar bagi sejarah yang tercatat untuk menghilang. Namun, dia juga menunjukkan bahwa sejarah dari masa lalu yang jauh tampaknya telah sengaja disembunyikan oleh seseorang juga. Dia bahkan ingat senyum mendiang pemberi persembahan saat mengatakan itu, dan bagaimana dia langsung menggelengkan kepala dan berkata itu mungkin hanya imajinasinya. Lagi pula, siapa di dunia ini yang punya kemampuan untuk menyembunyikan sepotong sejarah sepenuhnya? Salamai segera berkata, dulu, ayah selalu merasa gelisah dan menyiapkan sejumlah rencana untuk berjaga-jaga.
Siapa sangka semuanya akan benar-benar berakhir seperti yang diharapkannya. Kita beruntung memiliki rencana-rencana ini, karena itu memberi kita kesempatan untuk bangkit kembali. Oli berkata sambil tersenyum getir, Nona pertama, maafkan saya karena bersikap terus terang, tetapi saya tidak melihat harapan untuk bangkit kembali. Dunia kita akan segera hancur, dan suar hukum dunia ini sudah memiliki pemilik. Akan sangat sulit bagi kita untuk merebut dunia ini. Berani sekali, Oli, beraninya kau membuat moral pasukan kita goyah. Mojard berseru keras. Salamai mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ia mengamati sekelilingnya sebelum berkata, apa yang dikatakan Oli adalah kebenaran. Aku yakin ini juga yang dipikirkan banyak orang. Semua orang menundukkan pandangan, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Sejujurnya, setelah bertahun-tahun, mereka semua sudah hampir menyerah pada keputusasaan. Tidak ada dari mereka yang berani terlalu memikirkan masalah itu. Satu-satunya alasan mereka masih mengikuti Salamai adalah karena kegigihan mereka selama bertahun-tahun. Salamai berkata, benar sekali. Dalam situasi normal, kita memang tidak akan punya kesempatan. Dunia kultivasi ini benar-benar istimewa. Saat bupati itu menguasai otoritas dunia, hampir mustahil bagi kita untuk mencuri kembali suar hukum. Ketika dia melihat kepala mereka semakin terkulai, dia tiba-tiba mengubah arah dan melanjutkan, tapi sekarang semuanya berbeda. Bagaimana jika kita kembali ke ribuan tahun yang lalu? Iklan oleh Pub Future. Ketika Oli mendengar itu, matanya berbinar seolah baru menyadari sesuatu. Sementara itu, Mojard dan monster lainnya mendongak dengan bingung karena mereka tidak memiliki pengetahuan khusus tertentu. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Nona pertama, apakah yang Anda maksud adalah piring itu? Mojard tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zuan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tampaknya akhirnya mengerti mengapa penguasa pembantaian meninggalkan rencana ini. Benar sekali, Salamai mengangkat kotak yang berisi piring giok alam di tangannya. Ada pandangan fanatik di matanya. Saat dia berkata, ayah melihat jauh ke masa depan, dan menggunakan artefak ilahi ini untuk memotong sebagian sejarah dan menyembunyikannya. Bagian sejarah itu tidak lain adalah periode sebelum dunia kita melakukan pertempuran yang menentukan melawan dunia ini. Meskipun kita tidak dapat merebut suar hukum saat ini dari tangan bupati, kita dapat memperoleh suar hukum dunia ini dari bagian sejarah ribuan tahun yang lalu. Jika suar hukum itu menjadi milik kita pada masa itu akan menciptakan semacam efek berantai. Suar hukum bupati tentu saja akan kehilangan efektivitasnya, sementara kita akan menjadi pemilik sejati dunia ini. Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Lord of Slaughter, kini akhirnya mengerti rencana sebenarnya dari Lord of Slaughter, dan juga apa yang diinginkan Monster Lord selama ini. Mereka benar-benar tahu cara menggunakan imajinasi mereka. Napas Jiang Luofu memburu. Kebingungan yang telah membuatnya dan gurunya bingung akhirnya terjawab. Bagian sejarah itu tidak hanya dikaburkan oleh seseorang, tetapi malah dipotong dan disembunyikan. Ini tidak terbayangkan dan benar-benar keterlaluan. Monster lainnya tidak mengerti kemampuan Natur Jade Plate. Mereka semua menatap benda di tangan Salamai. Mojard menelan ludah dengan susah payah sebelum bertanya, Nona pertama, apakah benda ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Bisa menghilangkan sepotong sejarah dari ribuan tahun yang lalu. Sekalipun dunia monster sangatlah kuat, dan mereka telah menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya serta melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetap saja ini merupakan jenis kekuatan yang membuat mereka semua benar-benar terkejut. Salamai menyeringai. Benar sekali, ini adalah harta karun luar biasa yang pernah ayah temui di masa lalu, yang memiliki kekuatan untuk membalikkan waktu dan ruang. Namun, saya khawatir harta karun ini hanya dapat digunakan untuk terakhir kalinya. Sekali lagi, ketika mendengar itu, penguasa pembantaian sedikit mengernyit. Namun, ia segera menenangkan diri. Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat kuat ini dapat digunakan sesuka hati? Bukankah dunia akan menjadi kacau balau? Tepat pada saat itu, dia mendengar Salamai berkata kepadanya secara diam-diam, gunakan kesempatan ini saat semua orang teralihkan untuk membunuh kelompok Donair.